Coba kita bayangkan, apakah ada pertanyaan di dunia ini yang bahkan komputer tercanggih sekalipun tidak bisa menjawabnya? Dan bisakah sebuah program yang tampak sederhana, tapi mustahil kita ketahui apakah ia akan berhenti atau berjalan selamanya? Dan bagaimana mungkin satu orang dengan sebuah mesin imajiner bisa mengubah cara kita memandang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh sebuah komputer? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas B yang beranggotakan Hanzalah Nursolikin, Muhammad Al-Haji Putra Lede, Gabriel Tan, dan Muhammad Nadif Tama Ayatillah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai disability, undisability problem, kontribusi Alan Turing, dan hating problem. Kita masuk ke bagian disability problem. Singkatnya, disability problem adalah sebuah masalah yang selalu bisa kita putuskan jawabannya, baik iya ataupun tidak. Di sini saya punya satu analogi. Ada satu pertanyaan, apakah di dalam kotak tersebut ada sebuah biskuit? Nah, cara kita cek itu kita tinggal buka kotaknya, lihat isinya, dan temukan apakah ada biskuit atau tidak. Dan tentu jawaban dari pertanyaan tersebut hanya ada dua, iya atau tidak. Itulah yang dinamakan disability problem. Selanjutnya, ada undisability problem, di mana sebuah masalah itu tidak bisa kita pastikan selesai bahkan oleh algoritma apapun. Di sini ada satu pertanyaan analogi, yaitu apakah kucing tersebut akan lari keliling rumah dalam 10 menit ke depan? Tentunya kita tidak tahu apakah kucing tersebut akan berlari atau tidak, karena kita tidak punya pola, rumus, ataupun cara kita prediksi. Bahkan kita tidak punya algoritma yang bisa memastikan kapan kucing tersebut akan berlari, atau bahkan apakah kucing tersebut akan lari atau tidak. Inilah yang dinamakan undisability problem, di mana kita hanya bisa menunggu tanpa waktu yang pasti. Saya punya analogi lainnya. Coba kita bayangkan kita menunggu teman kita untuk membalas chat kita. Yang pertanyaan pertama, apakah teman kita itu sudah membaca pesan kita? Nah, cara kita cek itu, kita tinggal menekan tombol status. Apakah pesan kita itu sudah dibaca atau belum? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, apakah teman saya sedang membaca pesan saya? Tentunya hanya ada dua jawaban setelah kita mengecek hal tersebut. Sudah atau belum? Itu masuk ke bagian disability problem, di mana kita bisa memastikan jawabannya antara iya ataupun tidak. Dan pertanyaan kedua, apakah teman saya itu pasti akan membalas pesan saya suatu saat nanti? Tentunya kita tidak bisa pastikan teman kita itu kapan bisa menjawab pesan tersebut. Apakah 5 menit, 10 menit, atau bahkan berhari-hari kemudian. Karena kita tidak punya pola atau kita tidak tahu kapan kita bisa memprediksi hal tersebut terjadi. Itu termasuk undisability problem, di mana kita tidak tahu pastinya kapan masalah tersebut bisa diselesaikan. Berdasarkan penjelasan tadi, tentunya pasti ada seseorang yang mempelopori konsep dari disability dan undisability. Dan orang tersebut adalah Alan Turing. Alan Turing adalah seorang matematikawan dan pionir ilmu komputer asal Inggris. Beliau juga dikenal sebagai bapak ilmu komputer modern. Beliau adalah orang pertama yang merumuskan konsep bahwa komputer dapat mengikuti instruksi langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah. Pemikirannya tentang mesin perhitungan inilah yang kemudian menjadi fondasi komputer dan kecerdasan buatan saat ini. Nah, salah satu penemuannya yang sangat terkenal yaitu mesin Turing. Mesin Turing adalah model matematika sederhana dari komputer. Meskipun simpel, model ini sangat kuat dan bisa menggambarkan secara jelas cara kerja komputer modern. Nah, mesin Turing ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tape, head, dan state. Yang pertama adalah tape. Tape ini bisa kita bayangkan sebagai sebuah kertas panjang yang tidak mempunyai batas. Kemudian dibagi menjadi kotak-kotak kecil yang masing-masing berisi simbol-simbolnya. Tape ini bisa kita artikan sebagai memori dari sebuah mesin. Kemudian head. Head dapat membaca simbol pada kotak yang ada di tape tadi. Kemudian menuliskan simbol baru dan bergerak satu langkah ke kiri atau ke kanan. Di komputer modern, head ini mirip seperti komponen yang membaca dan menulis data di memori. Yang terakhir, state.
mesin memiliki beberapa state yang bisa dianggap sebagai mode kerja. State menentukan apa yang harus dilakukan mesin selanjutnya. Transisinya tentu harus mengikuti aturan. Misal, jika mesin berada pada state A dan membaca simbol X, maka lakukan Y dan pindah ke state B. Nah, secara sederhana, cara kerja mesin Turing itu seperti ini. Head membaca simbol pada tape. Nah, berdasarkan simbol yang dibaca dan state saat ini, mesin memilih aturan yang sesuai. Kemudian menulis simbol baru atau membiarkannya sama. Mesin mengganti state ke state berikutnya dan menggeser head satu langkah ke kiri atau ke kanan. Nah, langkah-langkah ini kemudian diulang terus-menerus sampai mesin mencapai sebuah state berhenti. Nah, poin penting pada mesin Turing ini, apapun yang bisa dilakukan oleh komputer super canggih pada saat ini, secara teori bisa dihitung oleh mesin Turing. Ini menunjukkan bahwa mesin Turing adalah dasar dari seluruh konsep komputasi, meskipun bentuknya hanya model abstrak. Oke, melanjutkan penjelasan teman saya tentang mesin Turing tadi, mungkin kadang kita berpikir bahwa kalau kita punya sebuah mesin yang bisa melakukan segala perhitungan, berarti dia bisa memecahkan semua masalah di dunia ini. Nah, disinilah kontribusi jenius si Alan Turing ini. Dia justru menunjukkan batasan dari mesin ciptaannya sendiri. Oke, pertama, ada konsep yang disebut dengan Church-Turing thesis. Analoginya begini, bayangkan algoritma seperti resep makanan. Nah, resep makanan itu merupakan langkah-langkah untuk kita membuat sebuah makanan. Agar makanannya jadi, kita harus mempunyai langkah-langkahnya. Nah, begitupun alat Turing ini. Nah, alat Turing ini, mesin Turing ini adalah algoritma seperti resep makanan tersebut yang memiliki langkah-langkah logis untuk mencapai sebuah tujuan. Tesis ini bilang, apapun yang punya resep, algoritma, cara, pola, ataupun rumus, itu pasti bisa dimasak atau dihitung oleh mesin Turing ini sendiri. Jadi, mesin Turing ini merupakan model universal untuk semua komputer canggih yang kita pakai saat ini atau zaman sekarang. Tapi, dengan kecanggihan tersebut, Turing menemukan hal yang mengejutkan. Ternyata ada dua masalah. Jadi, sehingga dia membagi masalah tersebut menjadi dua jenis. Masalah yang pertama adalah masalah decidable. Masalah kedua adalah masalah undecidable. Nah, apa itu masalah decidable? Masalah decidable bisa kita analogikan sebagai masalah yang baik. Mesin Turing pasti akan selesai bekerja dan memberi jawaban yang pasti, ya atau tidak. Dan selesai. Mesin ini ketika dia merupakan masalah decidable, mesin ini akan memberikan jawaban yang pasti. Contohnya seperti analogi yang teman saya jelaskan tadi pada slide pertama. Nah, pada slide tersebut dia menjelaskan bahwa masalahnya adalah ingin melihat apakah di dalam sebuah toples ada biskuit atau tidak. Nah, bagaimana caranya? Dijelaskan, teman saya menjelaskan bahwa caranya adalah membuka tutup toples, kemudian melihat. Nah, dari situ kita bisa menentukan apakah di dalam toples itu ada biskuit atau tidak. Nah, itu merupakan resepnya, analoginya resepnya, atau bisa dibilang algoritmanya, caranya mencapai tujuan tersebut. Bagaimana kita mencapai tujuan untuk melihat biskuit tersebut? Dengan membuka tutup topesnya. Nah, itu adalah algoritmanya. Kemudian untuk satu lagi, contoh yang teman saya tadi berikan, mengecek apakah pesan kita sudah terkirim atau belum. Kita bisa melihat dari status online teman kita atau melihat dari centang. Jika centang 2, maka pesannya terkirim. Nah, itu merupakan cara untuk kita mencapai tujuan tersebut, yaitu melihat. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa untuk decidable ini, dia mempunyai pola, algoritma, cara, atau bisa kita bilang resep untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, masalah undecidable. Ini bisa kita sebut masalah buruk atau nakal, karena dia mempunyai input tertentu yang mesin tidak akan pernah memberi jawabannya. Kenapa bisa begitu? Contoh kita kembali lagi ke analogi teman saya tadi, bahwa ada sebuah kucing yang ingin memutari pohon sebanyak 10 kali. Nah, kita tidak tahu kapan kucing itu akan memutari pohon tersebut, karena kita tidak bisa membaca pikiran kucing tersebut. Nah, maka dari itu disebut undecidable, artinya kita tidak mempunyai resep, pola, algoritma untuk menentukan kapan si kucing ini memutari pohon tersebut. Sehingga kita tidak bisa menghitungnya, karena kita tidak punya resep untuk masalah tersebut, sehingga dia tidak bisa dihitung atau disebut undecidable.
Kemudian yang kedua, contoh yang teman saya berikan lagi tadi, bahwa bagaimana kita bisa tahu kapan teman kita membalas chatnya kita. Mungkin kita bisa tahu pesannya terkirim atau tidak, bisa disable, tapi undesirable adalah kita tidak bisa membaca pikiran temannya kita, karena kita tidak tahu kapan dia mau membalas, tergantung moodnya dia. Mungkin bisa jadi hari ini, besok, atau dia tidak akan pernah membalasnya. Kita tidak bisa menentukannya, karena itu tidak mempunyai algoritma atau perhitungan, atau tidak punya resepnya. Kita tidak punya cara bagaimana menentukan apakah teman kita itu membalas chatnya kita. Nah, jadi dengan begitu, mesin ini bakal terus bekerja, berputar-putar, looping sampai selamanya, mencari tanpa pernah berhenti, sehingga kita tidak akan pernah tahu jawabannya. Oke, critical discovery atau kita bisa sebut kesimpulan. Nah, jadi kontribusi terbesar Turing di sini adalah membuktikan secara matematis bahwa komputer sendiri yang bisa dibilang hebat itu punya batasan. Ada masalah-masalah di luar sana, seperti contoh-contoh saya tadi, yang tidak akan pernah dipecahkan oleh algoritma manapun, secanggih apapun komputernya. Lalu, contoh masalah apa lagi yang tidak bisa dipecahkan? Nah, saya akan memberi satu contoh lagi, yaitu kasus yang paling terkenal, disebut the halting problem, yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, sesuai dengan yang dijelaskan oleh teman saya tadi, salah satu contoh dari undecidable problem adalah the halting problem, di mana the halting problem ini adalah bukti bahwa komputer tidak bisa melakukan segalanya. Sebelum saya menjelaskan apa itu the halting problem, saya akan menjelaskan apa itu halting. Jadi, halting itu diambil dari bahasa Inggris, yang artinya halt atau berhenti atau stop. Nah, halting artinya kode program yang berhenti atau selesai. Di sini saya ambil contoh, saya ingin memprogram sebuah robot. Dan di sini saya membuat sebuah loop. Selama langkah tidak sama dengan inputan nilai, maka dia akan maju sebelum angka itu. Jadi jika saya masukkan nilai angka 4, maka dia akan melangkah, robot ini akan melangkah sebanyak 3 kali. Kemudian program ini akan memberikan output berapa langkah robot ini telah melangkah. Jadi kalau kita masukkan nilai sebesar 4, maka robot ini akan maju sebanyak 4 kali, akan maju sebanyak 3 kali, maaf, dan outputnya adalah 3. Nah, sekarang bagaimana dengan tidak halt? Tidak halt artinya tidak berhenti, atau program yang terus berjalan. Seperti kita pakai contoh yang sama. Jadi, bagaimana kalau misalnya program tadi kita input angka X sama dengan -1. Kalau kita masukkan angka X dengan -1, kita bisa lihat di sini. Di sini kondisinya adalah selama variabel langkah tidak sama dengan X, maka robot akan maju terus, akan maju selangkah, dan nilai langkah akan ditambah 1. Masalahnya adalah X adalah nilai negatif, sedangkan nilai langkah akan ditambah 1 terus, jadi 0, jadi 1, jadi 2, jadi 3, jadi 4, dan seterusnya. Artinya apa? Robot akan maju selangkah secara terus-menerus. Langkah akan bertambah secara terus-menerus. Dan itu membuat output tidak akan pernah keluar, dan program akan terus berjalan sepanjang masa. Artinya, programnya akan stuck di situ-situ saja. Dari sini kita dapat kesimpulan bahwa halt adalah program yang akan berhenti atau selesai. Sedangkan tidak halt adalah program yang akan halt adalah program yang akan berhenti, sedangkan tidak halt adalah program yang tidak akan berhenti. Halt adalah program yang akan mengeluarkan output, dan tidak halt adalah program yang tidak mengeluarkan output karena terjebak di dalam program. Sekarang kita masuk ke dalam halting problem. Jadi halting problem itu adalah pertanyaan, bisakah kita membuat sebuah program yang bisa menentukan suatu program lain akan berhenti atau tidak? Pertama, mari kita asumsikan bahwa program halting itu ada, dan kita anggap program halting itu selalu benar. Kita bisa visualisasikan program halting seperti itu. Jadi program halting akan menerima input berupa program dan juga input program. Kemudian program halting itu akan menentukan apakah program ini itu akan berhenti atau tidak. Kita coba masukkan contoh yang tadi. Kita masukkan program robot dan inputannya 4. Program halting akan mendeteksi apakah program ini akan berhenti atau tidak. Dan hasilnya program ini halt.
Artinya program ini berhenti dan akan mengeluarkan output. Kalau misalnya menggunakan program yang sama, program robot, dan input -1, program halting akan mendeteksi bahwa program ini tidak akan berhenti, alias no halt. Nah, sekarang kita tambahkan program inverter di dalam output dari program halting. Kemudian, kita bungkus ke dalam satu buah program yang bernama program D. Jadi di dalam program D ini nantinya akan ada program halting dan program inverter. Jadi hasil dari program halting itu akan dibalik oleh program inverter. Jadinya program halting program D akan membalikkan program halting. Jadi kalau misalnya program halting artinya program halting itu halt, maka program D itu tidak halt. Nah, disinilah jebakan yang dibuat oleh Turing. Kita masukkan lagi contoh yang tadi. Jika kita masukkan program robot dan input sebagai inputnya 4, program halting akan membaca program ini dan membaca bahwa program ini tuh akan berhenti, akan halt. Kemudian di-invert dan secara keseluruhan program D akan membaca bahwa program robot ini itu tidak akan halting karena dibalikkan dari program halting. Sekali lagi saya ulang, program D adalah kebalikan dari program halting. Lalu begitu juga sebaliknya. Jika program robot dengan inputan -1 di-scan oleh program halting dan hasilnya tidak halt, program D akan membalikkan output dari program halting. Jadi hasilnya adalah halt atau memberikan output, atau program ini akan berhenti. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana jika program D yang kita masukkan adalah program D itu sendiri? Dan ini akan membuat sebuah paradoks, teman-teman. Mari kita telah sama-sama. Jika program D itu kita masukkan ke dalam program D itu sendiri, dengan program D sebagai programnya, dan inputannya adalah program dan input, maka ada dua situasi, teman-teman. Case pertama adalah jika program halting itu membaca bahwa program D itu halt atau berhenti, maka program D akan membaca bahwa secara keseluruhan program ini akan menghasilkan output yaitu tidak halt. Di mana, teman-teman? Ini tuh terbalik dengan apa yang dibilang oleh program halting. Program halting membaca bahwa program D itu halt, sedangkan program D itu tidak halt. Nah, kita masuk ke case kedua. Di case kedua, program halting membaca bahwa program D itu tidak halt. Dan karena tidak halt dan di-invert, maka program D menjadi halt karena program D adalah kebalikan dari program halting. Artinya apa? Ini sekali lagi mematahkan asumsi kita bahwa program halting selalu benar. Kenapa? Karena program D itu memiliki nilai halt atau akan berhenti, sedangkan program halting membaca bahwa program D itu tidak halt. Saya ulang, program halting itu membaca bahwa program D itu tidak halt, sedangkan program D itu sendiri adalah halt karena dia adalah kebalikan dari program halting. Nah, inilah yang disebut dengan proving by contradiction. Program halting terbukti salah dengan kontradiksi, dan ini membuktikan bahwa program halting tidak bisa eksis dan tidak bisa ada, karena terbukti secara logika bahwa ini tidak bisa direalisasikan. Dan kalaupun di masa depan ada komputer yang memiliki infinite storage dan infinite processing power, sekuat dan secanggih apapun komputer itu tidak akan bisa untuk memecahkan the halting problem ini. Dan kalaupun dipaksa dibuat, pasti ada input tertentu yang membuat program itu salah atau berhenti, dan justru mematahkan argumen kita di awal, yaitu benar. Dari semua yang kita bahas hari ini, ada satu hal penting yang bisa kita simpulkan, bahwa komputer hanyalah sebuah mesin pintar yang bahkan mesin terpintar pun punya batas. Batas itu pertama kali ditemukan bukan oleh teknologi, tapi oleh pemikiran seseorang manusia, yaitu Alan Turing. Decidability, undecidability, hingga hating problem mengingatkan kita bahwa di balik setiap algoritma ada pertanyaan yang tidak selalu punya jawaban. Dan justru dari keterbatasan itulah lahir pemahaman baru tentang bagaimana komputer bekerja. Semoga setelah ini
kalian melihat komputer bukan hanya sebagai alat, tapi sebagai teka-teki yang selalu punya sisi misterius untuk kita pecahkan. Kami dari kelompok 1 kelas B, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.